Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Miski selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi terkait interaksi obat. Tentunya saya tidak sendiri dan akan ditemani dengan dua orang rekan saya, yaitu saya Yadan Miftah Fauzan dan saya Agung Gunawan. Dan saya sendiri, Tina Azhara. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Nur Hamidah, ada Raja Fahri, ada Zalfa, ada Clarissa, ada Hana, Siti Nurfadila, Narasati, Salma, Helen, Fajar, dan Kadir. Apa yang dimaksud dengan interaksi obat? Interaksi obat merupakan peristiwa atau suatu aksi obat diubah atau dipengaruhi oleh obat lain yang diberikan secara bersamaan dan dapat terjadi jika suatu obat mengubah efek kerja dari obat lainnya sehingga dapat menjadi lebih atau kurang aktif. Tipe interaksi obat ini ada 3. Yang pertama ada duplikasi, yang kedua ada opposition, dan yang terakhir ada alteration. Interaksi obat ini dapat terjadi minimal melibatkan 2 jenis obat, yaitu obat objek dan obat presepitan. Berdasarkan peresepan obat pasien rawat inap pediatrik Rumah Sakit X periode Maret 2016 hingga Maret 2017, dari 52 riset terdapat 26,34%, yaitu 138 riset yang mengalami interaksi obat. Kasus interaksi farmakodinamik yang didapat lebih tinggi, yaitu 74 kasus atau setara dengan 53,63% dibandingkan kasus interaksi farmakokinetik, yaitu sebanyak 64 kasus setara dengan 46,37%. Peresepan obat yang sering menimbulkan interaksi obat adalah interaksi antara obat valsartan dengan disinopril, yaitu sebanyak 36 kejadian dari 138 riset, atau setara dengan 26,09%. Selanjutnya ada klasifikasi obat secara luas. Terdapat 6 klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang kedua, berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian. Yang ketiga, berdasarkan cara pemakaian. Yang keempat, berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang kelima, berdasarkan gaya kerja atau terapi. Dan yang terakhir, berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Apa itu obat? Obat adalah bahan tinggal atau campuran, baik dari hewani, nabati, maupun kimiawi, yang dalam dosis tepat akan menyebabkan, meringankan, atau menyembuhkan dan mencegah suatu penyakit. Obat ini juga dapat dipakai oleh tubuh bagian luar. Penggolongan obat terdiri dari 6 golongan. Yang pertama ada obat bebas, yang kedua ada obat bebas terbatas, yang ketiga ada obat wajib apotek, yang keempat ada obat keras, yang kelima ada psikotropika, dan yang terakhir ada narkotika.
Obat bebas ini berlogo warna hijau dengan pinggiran hitam di luarnya. Apa itu obat bebas? Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh tanpa menggunakan resep dokter yang biasanya ada di warung-warung atau apotek. Contohnya adalah tablet paracetamol, vitamin-vitamin seperti vitamin C, vitamin B, vitamin E, ada juga obat batuk hitam dan minyak kayu putih. Obat bebas terbatas berlogo warna biru dengan warna hitam di pinggir. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diberikan tanpa menggunakan resep dokter, tetapi penyerahannya harus dengan beberapa syarat. Yang pertama, boleh dijual dalam bungkusan asli dari pabrik atau pembuatnya. Yang kedua, penjual harus menyantumkan tanda peringatan sebagaimana pada keputusan Menkes RI nomor 2380-A-SK-6-83. Yang ketiga ada obat wajib apotek yang berlogo warna merah dan tulisan K di tengah dan juga ada warna hitam di pinggir. Obat wajib apotek adalah obat keras yang keberadaannya bisa diserahkan oleh apoteker tanpa menggunakan resep dokter. Dasar pemberian obat wajib apotek ini diatur dalam pasal 2 Peraturan Menkes nomor 911/Menkes/10/10/1993. Baik, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Deden dipersilakan. baik, terima kasih pada Saudari Tina. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari penggolongan obat, yaitu selanjutnya adalah obat keras. Penggolongan dari obat keras ini obat yang boleh diserahkan hanya dengan resep dokter yang dapat digunakan secara parenteral atau semua obat baru dan tidak membahayakan manusia. Untuk penandaan dari obat keras ini diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02396-A/SK/8/1986. Dan untuk logo dari obat keras itu sendiri sama dengan logo dari obat wajib apotek. Untuk selanjutnya yaitu obat psikotropika. Obat psikotropika termasuk ke dalam obat keras juga, dan psikotropika itu sendiri merupakan zat atau obat baik alamiah ataupun sintetis yang bukan narkotika. Yang perlu digarisbawahi yaitu bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk penyerahan, peredaran, penggolongan, dan penggunaan dari obat psikotropika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Untuk golongan obat yang selanjutnya yaitu obat golongan narkotika. Narkotika itu sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun non-sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Untuk penggunaan, penyerahan, dan peredaran dari obat golongan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, klasifikasi obat. Untuk pada kasus yang kami pilih yaitu interaksi obat, salah satu obatnya adalah valsartan. Untuk deskripsi dari valsartan itu sendiri mempunyai merek dagang sebanyak 7. Yang pertama Diovan, Exforge, Laviva, Euperio, Valesco, Varten, dan Vastan. Untuk dosis dan aturan pakai dari valsartan diberikan tergantung pada usia dan kondisi pasien. Dan golongan
dari valsartan itu sendiri termasuk ke dalam obat keras. Selanjutnya, rincian dosis berdasarkan kondisi hipertensi. Untuk dewasa, valsartan diberikan sekali sehari sebanyak 80-160 mg dengan dosis maksimal 320 mg per hari. Lalu untuk pasien 6-8 tahun yang mempunyai berat badan kurang dari 35 kg, sekali sehari 20 mg dan dosis maksimalnya 40 mg per hari. Untuk pasien dengan usia 6-8 tahun yang lebih dari 35 kg berat badannya, untuk sekali sehari sebanyak 40 mg dengan dosis maksimalnya sebanyak 80 mg per hari. Selanjutnya, untuk dosis umum kondisi gagal jantung untuk obat valsartan, untuk pasien dewasa sebanyak 40 mg sehari 2 kali, dan setelah 2 minggu dosisnya menjadi 80-160 mg dengan dosis maksimal 320 mg yang dibagi ke dalam beberapa dosis. Untuk dosis umum kondisi pasca serangan jantung, untuk pasien dewasa sebanyak 20 mg sehari 2 kali, dosis dapat diberikan setelah 12 jam pasca serangan jantung dengan dosis maksimal sebanyak 160 mg sehari 2 kali. Selanjutnya, yaitu obat lisinopril. Untuk deskripsi dari obat lisinopril itu sendiri, mempunyai merek dagang sebanyak 5 merek dagang, Inhitril, lisinopril, lisinoproil dihidrat, Lipril, Noperten, dan Nopril. Untuk dosis dan aturan pakainya tergantung pada usia dan kondisi pasien dan golongan dari lisinopril itu termasuk ke dalam obat keras. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agung, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Deden. Selanjutnya rincian dosis umum kondisi hipertensi. Untuk dewasa, dosis awal yaitu 10 mg sehari sekali, dosis perawatan 20 mg sehari, ditingkatkan maksimal 80 mg per hari. Kemudian hipertensi renovaskular dan hipertensi berat. Dosis awal 2,5 sampai 5 mg sehari sekali. Kemudian untuk usia 6 sampai 16 tahun dengan berat badan 20-50 kg, dosis awal 2,5 mg sekali sehari, maksimal 20 mg per hari. Dan untuk berat badan lebih dari 50 kg, dosis awal 5 mg sekali sehari, maksimal 40 mg per hari. Untuk dosis kondisi nefropati diabetik untuk dewasa 10 mg sehari sekali dan dapat ditingkatkan menjadi 20 mg sekali sehari hingga mencapai tekanan diastolik 90 mm air raksa. Dosis kondisi gagal jantung untuk dewasa dosis awal 2,5 mg sehari sekali dan dapat ditingkatkan hingga 20 sampai 40 mg dengan jarak 4 minggu berdasarkan respon tubuh pasien. Kondisi pasca serangan jantung untuk dewasa dosis awal 5 mg sehari dalam 24 jam setelah timbulnya gejala. Dosis perawatan 10 mg sekali sehari selama 6 minggu. Klasifikasi interaksi. Berdasarkan mekanismenya, interaksi obat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu interaksi farmakokinetika dan interaksi farmakodinamika. Interaksi farmakokinetika yaitu interaksi yang terjadi apabila suatu obat mengubah absorpsi, distribusi, biotransformasi, atau eliminasi obat lain. Interaksi farmakokinetika terjadi ketika suatu obat diberikan dapat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat lainnya, sehingga dapat menyebabkan peningkatan atau pengurangan jumlah obat yang tersedia dalam memberikan efek farmakologi. Kemudian interaksi farmakodinamika.
yaitu interaksi yang terjadi antara obat-obatan yang mempunyai efek samping serupa atau sinergis dan yang memiliki efek samping berlawanan atau antagonis. Interaksi ini disebabkan adanya kompetisi pada reseptor yang sama atau terjadi antara obat-obatan yang bekerja pada sistem fisiologi yang sama. Kemudian sistem interaksi farmakodinamika dibagi menjadi dua, yaitu sinergi dan antagonis. Interaksi farmakodinamika sinergi apabila dua obat atau lebih digunakan secara bersamaan dapat memberikan efek sinergi atau memberikan efek yang lebih menguntungkan daripada penggunaan tunggal. Kemudian interaksi farmakodinamik antagonis, di mana ketika efek farmakologi dari salah satu obat berkurang karena penggunaan secara bersamaan tanpa menurunkan kadar obatnya di dalam darah. Kejadian interaksi obat penggunaan valsartan dengan lisinopril merupakan kejadian interaksi berdasarkan mekanisme kerja secara farmakodinamika. Karena pemberian kedua obat secara bersamaan dapat meningkatkan toksisitas melalui mekanisme secara sinergis dengan cara blokade SRAA, sehingga dapat meningkatkan risiko kejadian hipotensi, hiperkalemia, dan kerusakan ginjal. Efek interaksi. Secara farmakologi, valsartan bekerja dengan menghambat reseptor angiotensin 2 tipe 1, sehingga menyebabkan vasodilatasi arteri dan menurunkan tekanan darah. Valsartan merupakan obat golongan angiotensin reseptor blocker. Kemudian secara farmakologi untuk lisinopril bekerja dengan menghambat angiotensin converting enzyme, sehingga dapat menurunkan resistensi arteri perifer dan menurunkan tekanan darah. Valsartan yang merupakan golongan angiotensin reseptor blocker jika berinteraksi dengan lisinopril yang merupakan golongan angiotensin converting enzyme dapat menyebabkan efek interaksi berdasarkan mekanisme kerja secara farmakodinamika, di mana jika digunakan secara bersamaan dapat meningkatkan toksisitas melalui mekanisme farmakodinamika secara sinergis dengan menghambat sistem renin angiotensin aldosteron, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya hipotensi, hiperkalemia, dan juga kerusakan ginjal. Penata laksanaan interaksi. Tujuan deteksi dan penata laksanaan hipertensi yaitu untuk menurunkan risiko kardiovaskuler dan mortalitas serta morbiditas yang berkaitan. Pengendalian berbagai faktor risiko pada hipertensi sangat penting untuk mencegah komplikasi kardiovaskular. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi antara lain tekanan darah, kelainan metabolik, merokok, alkohol, dan inaktivitas, sedangkan yang tidak dapat dimodifikasi antara lain usia, jenis kelamin, dan faktor genetik. Penata laksanaan hipertensi yaitu dengan pemberian obat antihipertensi seperti valsartan. Valsartan dapat dikonsumsi tunggal maupun kombinasi dengan obat-obatan antihipertensi lain. Namun penggunaan bersama ACE inhibitor dan golongan beta blocker tidak dianjurkan. Kemudian langkah-langkah dalam penata laksanaan interaksi obat yaitu ada 4. Yang pertama, menghindari kombinasi obat yang saling berinteraksi. Kemudian menyesuaikan dosis. Selanjutnya memantau pasien dan melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.